kembali lagi di detik terakhir. Bayangkan, sebuah gedung tinggi dengan lift yang tampak biasa. Tapi suatu hari, muncul satu lantai baru di panelnya. Lantai tanpa angka, tanpa nama, tanpa catatan. Tak ada yang tahu kemana lift itu membawa penumpangnya. Dan siapapun yang pernah sampai ke sana, tak pernah banner-banner kembali sebagai orang yang sama. Ini bukan cerita tentang teknologi rusak, tapi tentang ruang yang tak seharusnya pernah ada, sebuah lantai tersembunyi yang memilih sendiri siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus dilupakan. Selamat datang di lift menuju lantai yang tidak terdaftar. Langit malam itu gelap seperti arang, tanpa bintang, seakan kota ikut tertidur lebih cepat dari biasanya. Di dalam gedung tua berlantai 10 itu, lampu-lampu koridor menyala redup, berkedip-kedip, seperti kelopak mata yang kelelahan. Gedung itu sudah jarang digunakan. Beberapa lantainya bahkan sudah lama kosong. Tapi ada satu ruangan di lantai 8 yang masih aktif, dipakai untuk kerja lembur oleh mereka yang tak sempat menyelesaikan tugas di siang hari. Suara ketikan komputer terdengar lirih di antara senyapnya malam. Seorang pria duduk di meja yang menghadap jendela besar. Refleksi cahaya lampu neon membuat wajahnya tampak pucat, dan matanya sayu menatap layar yang penuh angka. Pria itu bernama Radit. Sudah 2 minggu ia lembur setiap malam, bukan karena gajinya besar, tapi karena rasa ingin tahunya tentang gedung ini mulai tumbuh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa sejak pertama kali menginjakkan kaki di sini. Beberapa malam sebelumnya, ia mendengar suara lift bergerak. Padahal semua orang bilang hanya satu lift yang berfungsi. Dan itu pun baru digunakan sampai lantai 8. Lift satunya, yang berada di ujung lorong, sudah dimatikan sejak beberapa tahun lalu. Radit penasaran. Setiap malam, sekitar pukul 2 dini hari, lift tua itu menyala sebentar. Lampu tombolnya berkedip satu kali, lalu sunyi kembali. Tak ada yang masuk atau keluar, tapi suara mesinnya jelas terdengar, menembus dinding. Malam itu, rasa penasaran Radit mencapai puncaknya. Setelah menyimpan semua pekerjaannya, ia berdiri pelan, mengambil jaket, dan melangkah keluar ruangannya. Koridor sunyi, seperti lorong rumah sakit tua yang tak lagi terawat. Langkah kakinya menggema lembut di lantai ubin. Semakin ia mendekat ke ujung lorong, semakin dingin udara terasa. Seolah lift tua itu menyimpan udara dari waktu yang berbeda, dari masa lalu yang beku dan tak bergerak. Lift itu berdiri seperti hantu. Catnya mengelupas dan pintunya sedikit terbuka. Padahal tidak ada listrik untuk menggerakkannya. Namun malam itu, angka-angka di atas pintu menyala samar. 1, 2, 3. Lalu tiba-tiba angka aneh muncul. Bukan angka, tapi simbol berbentuk garis miring vertikal. Radit berhenti sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap tumbel-tumbel di dalam lift. Tombol untuk lantai 1 sampai 10 ada di sana. Tapi satu tombol di bagian paling bawah menarik perhatiannya. Tertulis -1. Seolah ada lantai di bawah dasar gedung. Tidak ada peta bangunan yang menunjukkan lantai negatif. Lantai dasar seharusnya sudah paling bawah. Tapi tombol itu ada di sana, menyala merah seperti luka yang belum sembuh. Ia menelan ludah, menatap sekeliling, memastikan tak ada orang. Dengan ragu, ia melangkah masuk ke lift. Suara pintunya menutup lambat, seperti menggeram. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Lampunya redup, dan dinding lift seperti memantulkan bayangan dirinya yang berkedip-kedip. Ia menekan tombol bertanda -1. Seketika, suara lift bergerak turun terdengar lirih.
namun tegas. Rasanya seperti turun ke perut bumi. Tidak ada hentakan, hanya sensasi perlahan tenggelam ke dalam sesuatu yang tak terlihat. Waktu terasa melambat di dalam lift itu. Radit tidak tahu sudah berapa lama ia turun. Biasanya lift hanya butuh beberapa detik untuk berpindah lantai. Tapi kali ini seperti tidak berhenti-berhenti. Seolah lantai itu tak pernah benar-benar dicapai. Lalu suara ding terdengar. Pintu lift terbuka pelan. Gelap gulita menyambutnya, hanya diterangi cahaya remang dari dalam lift. Di depannya terbentang lorong panjang. Dindingnya berjamur dan udara terasa seperti ruangan yang tertutup selama puluhan tahun. Radit melangkah keluar dengan hati-hati. Setiap langkahnya meninggalkan jejak debu tebal. Lantai ini benar-benar ada, tapi tak pernah disebutkan dalam dokumen atau denah manapun. Ia menoleh ke belakang. Pintu lift tetap terbuka, seolah menunggu. Lorong itu dipenuhi aroma lembab dan karat. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi ada perasaan yang kuat bahwa tempat ini tidak benar-benar kosong. Seolah ada sesuatu yang bernapas di balik dinding-dinding lusuh itu. Ia berjalan perlahan, menyusuri lorong. Cahaya dari lift memudar seiring ia menjauh. Di sisi kanan lorong, ada pintu besi tua yang tertutup rapat. Gagangnya berkarat, tapi terasa hangat saat disentuh. Ia tidak membukanya. Belum saatnya, pikirnya. Tiba-tiba, di ujung lorong, terdengar bunyi ketukan pelan. Seperti kuku mengetuk kaca. Sekali, dua kali, lalu berhenti. Radit membeku. Jantungnya berdetak lebih keras. Ia tidak bisa melihat sumber suara itu, tapi bisa merasakannya sesuatu sedang memperhatikannya. Ia berbalik cepat dan kembali ke arah lift. Tapi lorong kini terasa lebih panjang dari sebelumnya. Ia seperti terjebak dalam lorong yang bergerak. Setiap langkah yang ia ambil, pintu lift tetap sejauh tadi. Tidak mendekat. Panik mulai menjalari pikirannya. Ia mulai berlari, nafasnya memburu. Tapi lorong itu tidak kunjung habis. Lalu, tiba-tiba suara mesin lift kembali terdengar. Radit berhenti. Lift itu turun lagi. Ketika ia menoleh ke belakang, lorong sudah kosong. Tidak ada ujung, tidak ada dinding, hanya kegelapan yang tak bisa ditembus cahaya. Ia kini berdiri di tenggo-tengga. Ruang yang berubah bentuk lorong itu kini menjadi ruang luas, seperti aula tanpa batas. Lampu kecil di atas lift berkedip. Angka berubah dari -1 ke -2. Padahal ia belum menekan apapun. Suara lift terus terdengar. Namun tak ada yang keluar. Hanya pintunya yang terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan di dalam. Radit tak punya pilihan. Ia harus kembali masuk. Tapi ketika ia melangkah, lantai di bawahnya bergetar. Seperti ada sesuatu besar yang bergerak di bawah tanah. Ia membeku, menanti apapun yang akan muncul dari balik pintu lift itu. Namun tidak ada yang muncul, hanya suara mesin yang perlahan berhenti. Lalu, lampu lift mati total. Gelap sempurna menelannya. Radit kini berdiri dalam kegelapan mutlak, tanpa tahu apakah ia masih di gedung itu, atau sudah masuk ke tempat lain yang tak punya nama. Kegelapan menyelimuti Radit, seperti selimut dingin yang berat dan lembab. Tak ada suara, tak ada cahaya. Ia bahkan tak bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Semua terasa mati, seperti dunia menahan napas. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Waktu kehilangan makna. Tapi tiba-tiba terdengar suara klik kecil, seperti saklar dinyalakan. Sebuah lampu kuning redup menyala di langit-langit, menguak sedikit isi lorong di sekitarnya. Dinding di sekelilingnya dipenuhi coretan aneh. Simbol-simbol tak dikenal tergurat di tembok seperti bekas luka lama. Ada bentuk lingkaran berulang, garis-garis miring, dan pola yang tampak seperti mata terbuka. Radit melangkah perlahan, mendekati salah satu simbol. Dindingnya terasa dingin saat disentuh, tapi simbol itu terasa hangat, seolah baru digambar. Ia menarik tangannya dengan cepat.
merinding dari kepala hingga kaki. Lorong itu masih sama seperti sebelumnya, panjang, sempit, dan dipenuhi debu yang menebal di setiap sudut. Tapi kini ia melihat sesuatu yang berbeda. Pintu-pintu kecil di sepanjang dinding, semuanya tertutup rapat tanpa tanda atau nomor. Ia mencoba membuka satu pintu. Gagangnya berkarat dan berat, tapi bisa diputar. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara gemeretak yang panjang. Di dalamnya hanya ruangan kosong, dengan satu kursi kayu yang patah dan sebuah cermin retak. Ia menatap ke dalam cermin, tapi bayangan yang muncul bukan dirinya. Wajah di cermin itu lebih tua, matanya cekung, dan senyumnya lebar seperti dipaksa. Radit mundur beberapa langkah, menahan napas. Cermin itu langsung pecah sendiri. Ketika ia menoleh, semua pintu di lorong itu kini sedikit terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Dari celahnya muncul angin dingin yang berbau besi karat dan jamur. Ia merasa setiap pintu mengawasinya, seperti mata yang diam-diam terbuka. Radit memutuskan untuk kembali ke lift, tapi lift itu tidak lagi ada di tempatnya. Yang tersisa hanya pintu tertutup rata dengan dinding. Tak ada tombol, tak ada celah. Seolah lift itu hanya bayangan yang menghilang bersama waktu. Ia berdiri lama di depan dinding kosong itu, mencoba menenangkan pikirannya. Apapun yang sedang ia alami terasa seperti mimpi buruk yang sangat nyata. Tapi tubuhnya bisa merasa dingin, jantungnya masih berdetak. Ini bukan mimpi. Langkahnya membawanya lebih jauh ke dalam lorong. Setiap beberapa meter, lampu kecil menyala sendiri saat ia mendekat, seperti menuntunnya menuju sesuatu. Dindingnya mulai berubah, coretan simbol makin banyak. Beberapa tampak seperti tulisan yang tak terbaca. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruang yang berbeda. Pintu logam besar berdiri tegak, dan di atasnya ada plakat yang tergores. Data operasional, arsip. Radit ragu sejenak, lalu mendorong pintu itu perlahan. Ruang arsip itu dingin dan lebih gelap dari lorong. Rak-rak tua berderet memenuhi ruangan, penuh dengan map coklat yang sebagian besar berdebu. Lampu dilengget-lengget berkedip pelan, seperti enggan menyala penuh. Ia mengambil satu map dan membukanya. Di dalamnya ada dokumen-dokumen lama dengan cap resmi dari perusahaan yang mengelola gedung ini. Tapi banyak bagian yang dihitamkan, disensor, seolah ada hal penting yang sengaja disembunyikan. Beberapa nama yang tertera tampak familiar. Ia menemukan nama-nama pegawai yang bekerja di lantai atas, termasuk dirinya sendiri. Tapi yang aneh, di samping namanya tertulis akses ke -1 diberikan sejak 2017. Padahal ia baru bekerja di sini setahun lalu. Radit menggeledah lebih dalam. Ia menemukan map dengan tulisan tangan kasar. Program peninjauan mental. Subjek terdaftar. Dalam map itu ada lembaran hasil observasi seseorang yang mengalami delusi waktu dan ruang. Wajah di foto observasi itu sangat mirip dengan dirinya, tapi nama yang tercantum bukan Radit. Nama itu dicoret, diganti dengan angka dan simbol, seolah identitasnya dihapus dan diganti menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Di pojok ruangan ada lemari logam tua dengan laci yang dikunci. Ia mencoba menarik satu lacinya, dan ternyata tidak terkunci rapat. Di dalamnya ia menemukan kamera tua, sejenis kamera pengawas dengan pita kaset di dalamnya. Radit memasukkan kaset itu ke dalam pemutar kecil yang tertempel di sisi lemari. Layar kecil menyala. Gambar hitam putih muncul, menampilkan ruangan yang sama seperti tempat ia berdiri sekarang. Tapi ada seseorang dalam video itu, dan itu dirinya. Dirinya dalam video tampak berbeda. Ia sedang menulis sesuatu, lalu berbalik ke arah kamera dan menunjuk langsung, seolah tahu sedang ditonton. Lalu video berhenti. Layar menjadi gelap. Radit gemetar, menjatuhkan alat pemutar itu ke lantai. Saat ia berbalik, semua rak di ruang arsip kini kosong. Map-map menghilang. Ruangan itu terasa lebih besar,
lebih hampa. Tapi suara mesin lift terdengar samar dari kejauhan. Ia tahu, itu suara yang sama seperti sebelumnya. Ia mengikuti suara itu. Kembali ke lorong. Lampu-lampu kembali menyala satu persatu. Lorong itu kini tampak berbeda, lebih bersih, lebih terang, tapi tidak lebih aman. Di ujungnya, lift telah kembali muncul. Pintu terbuka, menunggu, tapi angka di atas lift kini menunjukkan simbol tak dikenal. Bukan angka, bentuknya seperti mata dengan sayap. Tombol-tombol di dalam juga berubah. Tak ada lagi angka 1 sampai ke 10. Hanya satu tombol yang menyala, bertuliskan, lanjutkan. Radit berdiri di depan lift itu, mencoba memahami semua yang terjadi. Apakah ia sedang menjalani eksperimen? Atau apakah ia telah masuk ke ruang di antara realitas dan kenangan? Ia tak punya jawaban. Hanya pertanyaan yang terus bertambah. Suara di dalam kepalanya berbisik. Bukan suara asing, tapi suara dirinya sendiri. Suara itu mengatakan, jika kamu kembali, kamu akan lupa. Jika kamu lanjutkan, kamu akan tahu. Ia menutup mata, mengambil napas panjang, dan melangkah masuk ke lift. Pintu tertutup perlahan. Tak ada suara, hanya keheningan yang berat. Lift mulai bergerak, tapi kali ini ia tidak tahu kemana tujuannya. Tidak ada tujuan tertulis, hanya gerakan turun yang terasa semakin dalam, seolah menuju inti dari dirinya sendiri. Lift meluncur turun dengan keheningan yang aneh. Tak ada bunyi mesin, tak ada getaran. Seperti tubuh Radit tidak bergerak, hanya pikirannya saja yang merosot ke dalam ruang tak bernama. Cahaya di dalam kabin semakin meredup, lalu padam. Dalam gelap itu, waktu kembali kehilangan bentuk. Detik terasa seperti menit, menit terasa seperti jam. Tapi tak ada rasa jenuh, hanya kekosongan. Seperti tubuhnya hanyut dalam kehampaan tak bertepi. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari bawah lantai. Bukan dari lampu, tapi dari semacam kabut yang bercahaya tipis. Kabut itu mengambang, perlahan memenuhi kabin. Namun anehnya, Radit bisa tetap bernapas. Kabut itu tidak mengganggu paru-parunya. Lift berhenti. Tidak ada suara ding, tidak ada tanda angka di atas pintu. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong yang sama sekali berbeda. Lorong itu bersih, putih, dan sangat terang, seolah berada di laboratorium masa depan. Langkah pertama yang ia ambil terasa ringan. Tidak ada debu, tidak ada suara, hanya gema samar dari langkah kakinya sendiri. Ia menoleh ke belakang. Lift telah menghilang, seolah hanya mimpi yang sebentar tadi ada. Lorong putih itu membelah menjadi dua arah. Di dinding tidak ada tanda, tidak ada petunjuk, tapi salah satu sisi tampak sedikit lebih redup, seolah menyimpan sesuatu yang lebih tua, lebih dekat dengan masa lalu. Radit memilih sisi itu. Semakin jauh ia berjalan, cahaya berubah dari putih menjadi kekuningan, lalu memudar menjadi jingga kusam. Suasana berubah, seperti masuk ke ruang yang telah lama dilupakan. Ia tiba di depan sebuah ruangan besar dengan pintu kaca tebal. Di atasnya terpasang plakat besi bertuliskan, R, data fase 0, terhapus. Kata terhapus tampak ditambahkan belakangan, tergores kasar di permukaan logam. Pintu terbuka sendiri saat ia mendekat. Udara di dalam ruangan terasa berat. Bukan karena tekanan, tapi karena apa yang tersimpan di dalam. Deretan layar tua menyala redup, menampilkan data yang terus bergerak seperti napas. Ia berjalan di antara barisan mesin. Beberapa layar menunjukkan nama-nama lengkap dengan kode unik di sampingnya. Tapi satu layar kosong, hanya menampilkan tanda tanya besar. Di bawahnya tertulis, subjek belum selesai. Radit mendekat. Layar itu berubah. Wajahnya muncul, tapi bergerak sendiri, seolah merekam masa depan yang belum terjadi. Ia melihat dirinya sedang duduk di sebuah ruangan gelap, menulis sesuatu di tembok. Seketika, layar padam.
Lampu ruangan berkedip pelan, lalu semua mesin berhenti. Hening kembali menguasai ruangan, tapi tidak lama. Sebuah suara terdengar. Bukan suara orang, tapi semacam getaran yang berubah menjadi kata. Suara itu berbunyi dalam kepalanya. Bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Suara itu mengatakan bahwa ruang ini menyimpan memori yang dihapus dari dunia nyata. Memori yang terlalu berbahaya untuk diketahui. Ia berbalik dan melihat sebuah pintu kecil di sudut ruangan. Pintu itu sangat biasa, tanpa tulisan, tanpa gagang, tapi seolah memanggil. Ia menyentuh permukaannya dan pintu terbuka, memperlihatkan tangga spiral menurun ke bawah. Tangga itu sempit dan gelap. Setiap langkahnya mengeluarkan suara logam tua yang bergema. Dinding di sekitarnya penuh dengan guratan simbol yang seperti hidup, bergerak perlahan saat disentuh cahaya. Tangga itu seolah tak berujung, tapi akhirnya ia sampai di dasar. Di bawah sana terbentang ruangan melingkar dengan satu kursi di tengah. Di sekelilingnya, dinding terbuat dari cermin besar yang merefleksikan dirinya dari segala arah. Ia melangkah ke tengah ruangan, tapi cermin-cermin itu tidak memantulkan dirinya saat ini. Setiap cermin menampilkan dirinya dalam versi berbeda. Ada yang terlihat muda, tua, sakit, bahagia, dan bahkan versi yang sedang tidur di tempat asing. Radit berdiri terpaku. Setiap refleksi seolah hidup sendiri. Mereka bergerak dengan ritme berbeda. Seperti dunia di balik cermin memiliki waktu mereka sendiri. Salah satu bayangan mengangkat tangan, menunjuk ke arah sebuah celah kecil di dinding. Ia mendekati celah itu. Di dalamnya ada kotak kayu kecil dengan tulisan samar. Pilih satu ingatan. Di dalam kotak ada beberapa benda. Sebuah foto tua, rekaman suara, potongan kertas lusuh, dan sebuah kunci kecil. Tanpa sadar, tangannya meraih foto tua. Gambar itu memperlihatkan dirinya bersama seorang perempuan. Tapi wajah perempuan itu kabur, seperti disengaja untuk dihapus. Di balik foto tertulis, "Jika kamu ingat dia, kamu akan tersesat selamanya." Foto itu terbakar perlahan di tangannya. Tapi anehnya, tidak terasa panas. Api itu hanya membakar gambar, lalu menghilang begitu saja. Cermin-cermin di sekitarnya retak pelan, satu persatu, hingga seluruh ruangan dipenuhi suara pecahan halus. Dari balik cermin yang pecah, muncul cahaya merah samar. Sebuah pintu tersembunyi terbuka pelan, memperlihatkan lorong kecil menuju ruang lain. Radit melangkah masuk, kini dengan napas berat dan dada sesak. Ruang berikutnya lebih gelap. Di tengah ruangan tergantung bola logam besar, melayang tanpa tali. Bola itu berdenyut perlahan, memancarkan cahaya yang berpola. Setiap denyut menghasilkan gema lembut di udara. Ia mendekat, dan suara kembali berbicara dalam pikirannya. Suara itu memperingatkan bahwa semakin dalam ia melangkah, semakin besar risiko kehilangan identitas. Dunia yang ia tinggalkan mungkin tak akan mengenalnya lagi. Tapi Radit sudah terlalu jauh. Ia menyentuh bola logam itu. Seketika matanya tertutup sendiri, dan ia terseret masuk ke dalam dunia lain. Bukan dunia nyata, bukan mimpi, tapi semacam lapisan memori kolektif yang terbentuk dari semua yang terlupakan. Di sana, ia melihat ribuan wajah. Wajah-wajah orang yang pernah menghilang, yang dianggap mati, yang tak pernah ditemukan. Semuanya menatap ke arahnya, memanggilnya dengan nama yang tidak ia kenali. Ia sadar, lantai yang tak terdaftar bukan hanya ruang fisik, tapi juga ruang batin. Ruang yang menyimpan ingatan-ingatan yang ingin disembunyikan oleh dunia. Ia kini bukan hanya seorang pekerja kantoran. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih dalam. Suara bola logam kembali terdengar. Kali ini mengulang satu kalimat, "Satu lantai lagi tersisa." Radit membuka mata. Ia kembali di dalam lift. Tapi kini,
Tombol yang menyala hanya satu, tertulis, lantai terakhir. Lift yang ia tumpangi kini berdiri dalam keheningan mutlak. Satu-satunya tombol yang menyala adalah lantai terakhir. Tidak ada angka, tidak ada petunjuk, hanya dua kata yang terasa seperti penanda akhir dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Radit menatap tombol itu lama sekali. Jari-jarinya gemetar saat menyentuhnya. Begitu ditekan, lampu di dalam kabin meredup perlahan, berganti dengan cahaya kebiruan yang lembut, seperti menyimbolkan peralihan menuju dunia yang berbeda. Kabin mulai bergerak turun, tapi kali ini pergerakannya sangat pelan. Seperti waktu itu sendiri sedang dilonggarkan. Ia tidak merasakan gravitasi, tidak mendengar suara gesekan rel. Semuanya terasa seperti melayang di dalam dimensi kosong. Di luar dinding lift, ia bisa melihat bayangan samar seperti bayang-bayang kenangan. Ada siluet orang berjalan, ada ruangan dengan meja dan kursi, ada wajah-wajah yang tidak dikenalnya, namun terasa sangat dekat. Setiap kilasan bayangan itu tampak seperti fragmen dari sesuatu yang hilang, mungkin dari masa lalu yang terlupakan, atau dari masa depan yang belum sempat terjadi. Ia menatap semua itu dengan perasaan campur aduk. Setelah waktu yang tak terukur, lift berhenti. Pintu terbuka perlahan, dan di depannya terbentang lorong marmer hitam yang dingin dan tak bercahaya. Namun begitu ia melangkah, lantai menyala di bawah telapak kakinya, seperti merespons keberadaannya. Dinding di sisi kanan dan kiri lorong dihiasi bingkai logam kosong. Tidak ada lukisan, tidak ada tulisan, tapi saat Radit berjalan melewatinya, setiap bingkai menampilkan gambaran aneh sebuah rumah terbakar, seorang anak berlari, dan sesosok pria berdiri di atas atap. Semua gambar itu bergerak pelan, seperti potongan film usang. Di satu bingkai, ia melihat dirinya sendiri berdiri di tepi jurang. Tapi yang paling mengejutkan adalah satu bingkai yang menampilkan dirinya sedang berdiri di lorong ini, menatap ke dalam bingkai. Radit mempercepat langkahnya. Rasa mual mulai merayap di perut. Otaknya menolak memahami apa yang terjadi, tapi langkahnya terus bergerak maju, seperti ditarik oleh sesuatu yang sudah menunggunya di ujung lorong. Lorong berakhir pada satu pintu besi besar yang tertutup rapat. Di tengah pintu terdapat simbol aneh berbentuk lingkaran dengan garis-garis yang berputar, seolah menunjukkan waktu atau gerakan rotasi realitas. Pintu terbuka sendiri, tanpa suara. Di dalamnya terbentang ruangan bundar sangat luas, dengan lantai hitam mengkilap dan lenggit-lenggit tinggi yang dipenuhi lampu-lampu seperti bintang. Di tengah ruangan berdiri sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah kursi besar menghadap ke dinding, dikelilingi layar transparan yang melayang di udara. Di kursi itu duduk seseorang atau sesuatu yang bentuknya menyerupai manusia, namun wajahnya berupa bayangan gelap berputar. Makhluk itu tidak bergerak, tapi Radit bisa merasakan kehadiran yang kuat memancar darinya, seolah ruangan ini bukan hanya ruang fisik, tapi juga ruang kesadaran. Setiap pikiran yang muncul di kepala Radit terasa seperti dibaca secara langsung. Layar-layar di sekelilingnya menampilkan data, gambar, bahkan fragmen percakapan. Beberapa layar menunjukkan catatan hidup seseorang, termasuk dirinya. Tapi yang paling membuatnya gemetar adalah layar yang menunjukkan jalur alternatif kehidupan. Ia melihat dirinya yang tidak pernah naik lift, versi dirinya yang pulang kerja dan hidup biasa, lalu versi lain yang meninggal dalam kecelakaan, bahkan versi yang duduk di ruangan gelap berbicara sendiri dengan dinding. Radit tidak bisa berpaling. Pandangannya terkunci. Tiba-tiba lantai di bawahnya berubah menjadi transparan. Di bawahnya, ia melihat struktur gedung ini dari atas, seperti maket hidup setiap lantai, setiap ruangan, setiap penghuni. Namun anehnya, lantai tempat ia berdiri tidak terlihat dari bawah, seolah lantai ini hanya muncul untuk orang tertentu di saat tertentu. Sebuah lantai yang tidak berada di dalam struktur nyata,
tapi tetap nyata bagi yang menginjaknya. Kisahnya belum berakhir. Kalau mau tahu kelanjutannya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut. Makhluk di kursi besar itu akhirnya bergerak. Perlahan ia bangkit dan mendekati Radit. Tubuhnya seperti kabut padat yang berputar. Tapi di dalam pusaran itu, Radit melihat potongan wajah manusia. Sekilas, seperti refleksi yang muncul, lalu lenyap. Makhluk itu mengangkat tangan, dan ruang di sekeliling mereka berubah. Kini mereka berdiri di atas panggung hitam, dikelilingi layer-layer yang memperlihatkan dunia luar, jalanan, gedung orang-orang yang lalu lalang. Semua terlihat biasa, tapi anehnya sunyi. Tak ada suara dari layar, hanya gambar bergerak. Makhluk itu menunjuk satu titik, layar yang memperlihatkan ruang kerja Radit sendiri. Komputernya menyala, kursinya kosong, namun bayangannya masih terlihat samar di kaca. Radit menatap ke arah layar itu dengan napas tercekat. Makhluk itu menunjuk dirinya, lalu menunjuk layar. Sebuah pesan muncul. Keberadaanmu berada di ambang. Kamu bukan lagi bagian dari yang atas, belum pula milik yang di bawah. Ruang di sekeliling mulai merespons emosinya. Cahaya berkedip cepat, lantai bergetar ringan. Suhu menurun drastis. Tapi makhluk itu tetap diam. Ia lalu membuka tangannya, memperlihatkan dua benda kecil yang melayang di telapak, sebuah kunci dan sebuah pecahan kaca. Suara dalam kepala Radit kembali terdengar. Suara itu menjelaskan bahwa ia harus memilih. Kunci akan membawanya kembali ke atas, tapi semua yang ia alami akan hilang, terlupakan. Pecahan kaca akan membuatnya tetap di sini, namun ia akan berubah menjadi bagian dari sistem. Radit berdiri dalam kebingungan. Keduanya terasa seperti jebakan. Tapi waktu tidak menunggu, ruang di sekitarnya mulai pudar. Tanda batas antara lantai ini dan dimensi lain mulai rusak. Ia harus memilih. Sekarang, tangannya terangkat. Ia mengambil pecahan kaca. Saat jari-jarinya menyentuh permukaannya, dunia meledak dalam cahaya putih. Ia tidak merasakan tubuhnya, tidak mendengar apa-apa, hanya rasa seperti larut ke dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Suara-suara asing memenuhi pikirannya, seperti ribuan kenangan yang dituang bersamaan. Ketika cahaya mereda, ia berdiri di ruangan berbeda. Kali ini, ruangan itu tidak punya dinding, hanya platform melayang di tengah kehampaan. Di hadapannya berdiri sosok lain, menyerupai dirinya. Tapi wajahnya tampak tenang, tidak heran, tidak takut. Sosok itu mengulurkan tangan. Di telapak tangannya tertulis sebuah kata, pengganti. Radit menyentuh tangan itu. Tubuhnya terbangun di ruang kerjanya. Komputer menyala. Jam menunjukkan jam 9:01 pagi. Semuanya tampak normal, tapi ketika ia melihat ke kaca jendela, ia tidak melihat pantulan dirinya. Yang terlihat adalah ruangan kosong di balik kaca. Rekan-rekan kerjanya berjalan di koridor. Mereka tidak menyapa, tidak melihat ke arahnya. Bahkan saat ia berdiri di depan mereka, tidak ada yang bereaksi. Ia mencoba berbicara, tapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Ia bukan lagi bagian dari dunia mereka. Ponselnya bergetar di meja. Di layar hanya muncul satu notifikasi. Laporan lantai terakhir telah diterima. Di lantai bawah tanah, lift tertutup pelan. Simbol lantai terakhir padam. Dan di ruang pengawas lama yang berdebu, kamera tua menyala otomatis, merekam kursi kosong yang perlahan diduduki oleh sosok yang tidak lagi memiliki nama. Radit kini adalah bagian dari lantai itu. Lantai yang tidak pernah terdaftar, tidak pernah tercatat, dan tidak pernah bisa dikunjungi dengan sengaja. Ia adalah penjaga baru, pengganti dari yang sebelumnya. Siklus
telah dimulai kembali, dan lift bersiap untuk membawa penumpang berikutnya. Hujan turun sejak pagi, membasahi seluruh jalanan hingga tampak seperti cermin kelabu yang retak-retak. Udara kota berembun, dan gedung tua, tempat lift itu, berada tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Di lobi gedung, seorang wanita muda bernama Rani berdiri terpaku di depan lift. Ia bekerja di lantai 9. Tetapi pagi ini tombol 9 tidak menyala. Hanya satu tombol yang aktif tanpa angka. Hanya simbol samar menyerupai lingkaran. Ia merasa janggal, namun pikirannya menolak menghubungkan apapun. Ia menekan tombol itu karena terburu-buru. Pintu lift terbuka tanpa suara, dan ia melangkah masuk, tanpa tahu bahwa ia bukan penumpang pertama yang tersesat. Lift bergerak naik, bukan turun. Tidak ada getaran, tidak ada penanda digital di atas pintu. Cahaya dalam kabin mulai berdenyut lembut seperti napas, perlahan berubah dari putih ke biru pucat, lalu meredup menjadi ungu samar. Rani merasa dadanya sesak, seolah tekanan udara berubah. Ia mencoba menekan tombol darurat, tapi tak ada reaksi. Cermin di dalam lift menampilkan bayangan samar, bukan dirinya, tapi siluet pria yang sedang menatap balik ke arahnya. Pintu lift terbuka, namun bukan ke lantai manapun yang ia kenal. Di depannya terbentang ruangan panjang menyerupai perpustakaan kuno, tapi tak ada buku. Hanya rak-rak kosong dan debu yang melayang di udara tipis. Langkahnya terasa ringan, namun setiap gerakan seolah menggema di pikirannya sendiri. Ruangan itu seperti menyimak detak jantungnya, membaca inggatan-inggatan kecil yang muncul tanpa izin. Ia merasa diawasi dari segala arah. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah kursi kayu tua yang menghadap ke dinding penuh catatan tempel. Setiap catatan memiliki tulisan tangan berbeda-beda, nama-nama yang tergores, tanggal-tanggal acak, dan kalimat terakhir yang tidak pernah dikirimkan. Ia membaca satu catatan. "Maafkan aku memilih tinggal." Tiba-tiba, ruangan bergetar pelan. Satu rak di belakangnya bergeser sendiri, memperlihatkan tangga menurun ke ruang bawah tanah yang penuh kabut. Tangga itu sempit dan panjang. Langkah kakinya terasa semakin berat. Di dinding kanan dan kiri muncul ukiran simbol yang bergerak perlahan, seperti bernapas, seperti hidup. Suara samar terdengar, bukan kata, tapi bisikan tanpa bahasa. Saat ia sampai di dasar tangga, ia menemukan dirinya berada di dalam ruangan bundar seperti teater. Di tengah ada panggung bundar dengan satu kursi logam yang menyala samar. Di sekeliling ruangan duduk Banggen-Byonggen samar yang menghadap ke arahnya. Ia berjalan ke tengah ruangan, duduk. Lampu-lampu di langit-langit menyala perlahan. Cahaya menerpa dirinya seperti pertunjukan panggung, sementara para bayangan menatap tanpa mata, tanpa wajah, tapi penuh penghakiman. Sebuah layar besar terbuka di depannya, menampilkan kehidupannya sendiri, tapi dengan jalan berbeda. Di layar, ia melihat dirinya memilih pekerjaan lain, tinggal di kota lain, tidak pernah masuk gedung ini. Versi yang tampak lebih damai. Tiba-tiba, layar terpecah menjadi puluhan bagian, masing-masing menunjukkan versi lain. Ada yang menikah, ada yang hilang dalam kecelakaan, ada yang menjadi orang tak dikenal di tempat yang asing. Semua versi tetap dirinya, tapi tidak seperti dirinya. Bayangan-bayangan di sekeliling mulai bergumam dalam bahasa yang tak ia pahami. Ruangan terasa menutup, suhu berubah menjadi dingin seperti es. Rani merasakan seolah dirinya sedang dikupas. Dilihat lapis demi lapis. Lalu sebuah pintu kecil muncul di sisi panggung. Pintu itu sangat sederhana, terbuat dari kayu kasar, tapi dari celahnya keluar cahaya merah lembut yang berdenyut seperti detak jantung. Ia berjalan ke arahnya, dan pintu terbuka sendiri. Di dalam, ia menemukan sebuah ruang gelap dengan cermin besar di tengah. Cermin itu tidak menampilkan pantulan dirinya,
tapi pantulan seseorang yang sedang menatap ke layar komputer seorang pria. Radit, cermin itu bergeser, memperlihatkan momen-momen terakhir Radit di lantai terlarang. Saat ia memilih pecahan kaca, saat ia lenyap, saat ia menjadi bagian dari lantai itu. Rani menatap cermin itu lama, lalu menyentuh permukaannya. Saat jari-jarinya menyentuh cermin, ia terhisap ke dalam kegelapan. Tubuhnya melayang dalam kehampaan, tapi tidak jatuh. Ia seperti berjalan di atas angin, menuju satu titik cahaya kecil di kejauhan. Di sana, ia mendengar suara pertamanya sejak memasuki lift. Suara itu bukan suara manusia, tapi sesuatu yang sangat tua, sangat dalam. Ia mengatakan bahwa setiap lantai menyimpan cerita, dan setiap cerita membutuhkan penjaga, bahwa waktunya akan segera tiba. Ia mendarat di ruang baru, sebuah kantor tua dengan jendela tertutup rapat. Di meja terdapat setumpuk berkas yang belum dibuka. Di sampingnya, secari kertas bertuliskan laporan subjek. Rani, status, menunggu keputusan. Jendela terbuka sendiri, cahaya pagi masuk, namun waktu terasa beku. Ia melihat keluar, tapi dunia di luar bukan kota yang ia kenal. Jalanan mengambang, langit bergaris, dan gedung-gedung berubah bentuk perlahan, seolah berada dalam mimpi yang tak stabil. Di sudut ruangan, lift lain berdiri, tapi pintunya terbuka ke dalam kegelapan, seperti mengundang. Ia tidak bisa kembali ke lift sebelumnya. Ini adalah jalur barunya. Ia melangkah masuk ke dalam lift, dan tombol-tombol di dalamnya kosong, hanya pantulan cahaya. Tombol menyala satu persatu, tapi bukan angka, melainkan kata-kata, kesempatan, kenangan, pertukaran, lupa, dan terakhir bergabung. Ia tidak menekan apapun, tapi lift mulai bergerak menuju tujuan yang tidak tertulis. Dan di layar kecil di dinding lift muncul satu pesan pendek. Penumpang berikutnya akan segera datang. Persiapkan posisimu. Wajahnya tercermin di kaca lift, tapi perlahan wajah itu berubah. Tidak menjadi orang lain, melainkan menjadi lebih tenang, lebih kosong. Ia bukan lagi Rani sepenuhnya. Ia kini bagian dari sistem yang menunggu giliran mengungkap misteri berikutnya. Lift berhenti dan pintu terbuka. Langit di luar tak lagi biru. Di atas kota, awan menggulung seperti air pasang yang terbalik. Bangunan-bangunan memanjang ke arah yang salah. Waktu terasa tidak lurus. Di balik jendela-jendela yang kosong, tak ada mata yang memandang. Di dalam lift, Rani berdiri diam. Tubuhnya tidak terasa berat. Nafasnya tidak terdengar. Ia mulai melupakan kapan terakhir kali berkedip. Layar-layar kecil di dinding lift kini menampilkan wajah-wajah orang yang tidak dikenalnya. Wajah-wajah itu berbicara tanpa suara. Mulut mereka bergerak, tapi tak satu pun kata terdengar. Lalu gambar berubah, memperlihatkan peristiwa-peristiwa aneh. Seseorang menghilang di lorong apartemen. Seseorang tertidur di kereta, lalu tak pernah bangun. Lift berhenti perlahan. Pintu terbuka ke ruangan baru, seperti lobi hotel tua yang tak pernah selesai dibangun. Dinding-dindingnya dari kayu lapuk. Langit-langitnya tinggi, dihiasi lampu gantung berdebu yang berayun tanpa angin. Di tengah ruangan, sebuah meja bundar dipenuhi koper-koper kecil. Masing-masing tertulis nama di permukaannya, tapi tak satu pun nama terdengar asing. Semuanya terasa seperti milik dirinya, namun dari kehidupan yang berbeda. Ia mendekati salah satu koper. Ketika menyentuh gagangnya, tubuhnya terlempar ke dalam ruang lain. Tak ada peringatan, tak ada transisi. Kini ia berdiri di ruang kelas. Anak-anak duduk diam, semuanya memakai topeng kertas dengan wajah tersenyum. Ia berjalan di antara bangku. Salah satu anak menoleh. Wajahnya adalah versi kecil dirinya sendiri. Namun mata anak itu kosong, hitam, seperti lubang tanpa dasar. Tangan kecilnya mengangkat pensil,
menulis sesuatu di atas meja kayu. Rani mendekat. Di meja itu tertulis, "Aku bukan yang asli." Ruangan runtuh seperti pasir kering. Ia terjatuh dalam kehampaan. Tapi sebelum menyentuh dasar, ia muncul kembali di sebuah taman. Rumputnya tajam seperti kaca. Patung-patung manusia berdiri kaku, menghadap matahari yang tak bergerak. Salah satu patung bergerak pelan. Kepalanya berputar, matanya mengalirkan air. Tapi air itu naik ke atas, bukan jatuh ke bawah. Seperti semuanya di dunia ini menolak aturan logika. Patung itu mengucapkan satu kata dalam pikirannya, "Tukar." Rani tiba-tiba berdiri di depan cermin besar yang tergantung di udara. Cermin itu tidak memantulkan dirinya, melainkan memperlihatkan versi dirinya yang sedang duduk di ruang kerja, mengetik di komputer, tertawa kecil. Ia menyentuh permukaan cermin, tangannya tembus dari seberang. Versi dirinya yang lain menatap balik. Mata mereka bertemu, dan perlahan cermin berubah menjadi seperti air. Ia ditarik masuk, dan kesadarannya terbelah. Ia terbangun di ruang kerja versi lain dari dirinya. Namun ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakan pikirannya sendiri. Namun juga ada kesadaran lain yang hidup bersamanya. Dua roh dalam satu tubuh. Komputer di meja menyala sendiri. Satu berkas terbuka. Perjanjian pertukaran dimensi, subjek, Rani, status, aktif. Ia mencoba mengetik, namun tangannya bergerak sendiri, menulis kata-kata yang tidak berasal dari dirinya. Tubuh ini sudah bukan miliknya sepenuhnya. Ia hanyalah tamu yang menyelinap masuk. Tapi kini, tubuh ini juga mulai mengusirnya. Rani merasa mual. Dunia berputar. Setiap suara terdengar seperti gema dari ruang hampa. Ia lari keluar ruangan, tapi lorong-lorong berubah bentuk. Dinding bergeser seperti otot. Lantai bergelombang seperti kulit hidup. Tangga tidak lagi mengarah ke bawah, melainkan ke dalam. Sebuah pintu muncul, dan ia tahu itu bukan jalan keluar. Pintu itu terbuat dari kaca hitam. Di baliknya terlihat ruang putih bersih dengan satu kursi logam dan cermin bundar. Ia masuk. Cermin itu memperlihatkan tubuhnya saat ini, namun wajahnya telah berubah menjadi campuran antara dirinya dan sosok asing. Di sudut ruangan muncul sosok bayangan. Tingginya menjulang, wajahnya diliputi kabut hitam. Ia tidak bergerak, hanya berdiri. Tapi dalam pikirannya, Rani mendengar satu kalimat, "Pertukaran tidak bisa dibatalkan." Ia mencoba berteriak, namun tidak bisa. Lidahnya berat, suaranya ditelan dinding. Ia berlari, tapi ruangan tetap. Setiap langkah hanya membawa dirinya ke tempat yang sama. Ia menatap kembali ke cermin. Kini di sana hanya sosok asing. Ia tidak mengenal wajahnya sendiri. Lift terbuka kembali di belakangnya, dengan sinar merah samar dari dalam. Tanpa pilihan lain, ia masuk. Di dalam duduk seseorang atau sesuatu. Sosok itu menyerupai Radit, tapi matanya kosong dan tubuhnya tampak transparan. Di tangannya, ia memegang sebuah benda, pecahan kaca kecil, sama seperti yang pernah diambil Radit. Ia menyodorkannya, tapi kali ini ada dua pilihan lain, sebuah pena dan sebuah cincin hitam polos. Suara dalam kepala Rani menjelaskan, pecahan kaca berarti menjadi bagian sistem. Pena berarti melanjutkan pengamatan. Cincin berarti menjadi pengganti dari seseorang yang belum kembali. Ia tidak tahu harus memilih apa, tapi tangan Radit yang lain mengarah pada koper tua di sudut lift. Koper itu terbuka. Di dalamnya, tumpukan kartu-kartu identitas dari banyak versi dirinya. Semuanya telah dikosongkan. Ia memilih cincin. Saat cincin itu menyentuh kulit jarinya, lift berguncang hebat. Dunia di sekitarnya seperti terkoyak. Ia melihat semua dimensi terbuka bersamaan. Versi hidup yang ia jalani, versi yang ia hindari,
dan versi yang belum pernah ia bayangkan. Semua bergerak seperti pusaran air, tapi ia berada di tengah, dan di sana ia melihat kursi kosong. Kursi itu, ia sadari, adalah milik penjaga lantai terakhir. Ia dipanggil untuk menggantikannya. Rani duduk, dunia terdiam. Beberapa lantai di atas, lift lama kembali menyala. Di lobi, seorang petugas kebersihan berhenti mendorong troli. Ia melihat ke arah lift yang terbuka sendiri. Tidak ada siapa-siapa, tapi di dalam terdengar suara langkah pelan, tak terlihat. Tombol di dalam lift menyala sendiri. Simbol tak dikenal muncul di panel. Penumpang baru disetujui, dan lift kembali menutup perlahan, membawa rahasia yang baru saja ditukar. Di lantai terakhir, kursi penjaga telah terisi, dan dunia di atas tetap berjalan. Tanpa menyadari satu jiwa telah berganti tempat. Waktu berjalan lambat di lantai itu. Tidak ada siang atau malam. Hanya cahaya redup kekuningan yang tak pernah berubah. Rani duduk di kursi logam di tengah ruangan melingkar, seperti yang pernah ia lihat dari layar. Kini, ia adalah bagian dari gedung itu. Ia tidak merasakan lapar, haus, atau kantuk. Tapi pikirannya tetap berjalan. Di sekelilingnya, dinding kaca transparan memperlihatkan lorong-lorong tanpa ujung. Kadang muncul bayangan seseorang melintas, lalu lenyap begitu saja. Di depan kursinya, ada meja tua dengan beberapa tombol dan layar kecil. Setiap layar menunjukkan lift yang berbeda. Beberapa berhenti di lantai umum, beberapa berhenti di lantai aneh yang tak pernah tercatat. Salah satunya menyala dengan cahaya merah. Cahaya merah itu menandakan permintaan masuk dari penumpang yang bukan bagian dari sistem. Rani tahu, ia harus menekan tombol keputusan, menerima atau menolak. Tapi belum siap. Tangannya gemetar. Pikirannya masih dipenuhi bayangan dirinya yang lama. Lift itu berhenti. Pintu terbuka ke ruang tak bernama. Seorang pria muda melangkah masuk, tak sadar bahwa ia sedang memasuki cerita yang bukan miliknya. Layar menampilkan wajahnya, riwayat hidup singkat, dan kemungkinan masa depan dari 8 versi dirinya. Sistem memberi opsi, membiarkannya kembali, mengarahkan ke lantai pelajaran, atau lantai penghapusan. Rani menutup matanya, tapi suara dalam pikirannya tidak membiarkannya diam. "Kamu sekarang penjaga." Suara itu berkata lembut, namun kuat. Ia memilih pelajaran. Pria itu pun dituntun ke ruang di mana hidupnya diputar ulang. Ia menyaksikan keputusannya, kesalahannya, dan momen yang tidak pernah ia pedulikan. Kamera di lift menampilkan air mata pria itu. Tapi itu bukan siksaan, itu adalah cermin. Setelah beberapa saat, lift kembali terbuka. Penumpang itu diizinkan keluar ke lantai asalnya, tetapi ia tidak akan mengingat apapun. Hanya perasaan aneh di dadanya, seperti mimpi yang hilang di ujung pagi. Waktu terus bergulir di lantai penjaga. Salah satu layar menyala, berbeda. Warna biru tua, bukan merah. Ini bukan permintaan masuk, tapi panggilan dari lantai bawah, lantai paling dalam. Lantai yang tidak pernah dimasuki siapa pun, bahkan oleh penjaga lama. Rani menatap layar itu. Lama, ada suara dengung halus, nyaris tak terdengar, tapi membuat kepalanya berat. Simbol asing muncul di layar. Lalu layar padam sendiri. Tidak ada tombol yang bisa ditekan. Tidak ada pilihan. Hanya tanda, siap. Rani berdiri. Untuk pertama kalinya sejak menjadi penjaga, lantai itu membuka jalur. Sebuah tangga spiral muncul di belakang ruang kontrol. Tangga itu turun dalam kegelapan yang bergerak. Cahaya dari ruangannya tidak bisa menyentuh dasar. Langkah kakinya terasa menggema. Setiap anak tangga terasa seperti menuruni ingatan yang asing. Di dinding muncul lukisan-lukisan samar, seperti foto lama yang mulai pudar, wajah-wajah tanpa nama, tempo-tempo tak dikenal. Ia terus turun. Tangga berputar lebih dalam, dan udara semakin dingin.
Tapi bukan dingin biasa, dingin yang menusuk langsung ke dalam pikiran. Seperti ada sesuatu yang menyentuh ingatan yang belum pernah ia miliki. Di dasar tangga, ada sebuah pintu besi tua. Tidak ada pegangan, tapi begitu ia mendekat, pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang tidak berasal dari dunia nyata. Di dalamnya, ruang bundar dipenuhi suara detak yang bukan dari jam. Detak itu datang dari dinding. Di dinding, terpasang ribuan jam kecil masing-masing berdetak dengan irama berbeda. Tapi tak satu pun menunjukkan waktu yang benar. Semuanya berputar ke belakang atau berhenti di angka yang sama. Di tengah ruangan ada meja batu. Di atasnya, sebuah buku besar terbuka. Kertasnya bergerak sendiri, memperlihatkan halaman demi halaman penuh catatan. Nama-nama, tanggal-tanggal, dan keputusan yang belum diambil. Di sudut halaman tertulis namanya sendiri, tapi statusnya berubah. Pengamat sementara, bukan penjaga tetap. Rani sadar, ia masih dalam proses penilaian. Bahwa ia bukan yang terakhir, bahwa perannya bisa berakhir sewaktu-waktu. Cahaya redup memusat ke satu sisi ruangan. Sebuah cermin gelap muncul di sana, tapi kali ini bukan untuk melihat versi dirinya, melainkan untuk melihat siapa yang mengawasi sistem ini dari awal. Wajah dalam cermin bukan dirinya, bukan Radit, tapi wajah yang telah muncul di setiap dimensi. Sosok itu mengenakan topeng kayu tua, mulutnya tertutup rapat, namun suara keluar langsung ke dalam kepala. Penjaga hanyalah jembatan, tapi ingatan adalah kunci. Lalu sosok itu menghilang, cermin hancur perlahan seperti es yang meleleh. Di tempatnya, muncul lorong kecil menuju satu pintu berbingkai emas. Rani melangkah masuk, meski tak tahu kemana pintu itu akan mengarah. Di ujung lorong, lift lain telah menunggu. Tapi lift ini tidak seperti sebelumnya. Dindingnya bukan logam, melainkan kaca tebal yang memantulkan cahaya asing. Lantai lift seperti air, meski tetap bisa dipijak. Di atas pintu, hanya satu kata, arsip. Ia masuk. Pintu tertutup. Tidak ada tombol, tidak ada gerakan, tapi tubuhnya terasa ditarik. Pikirannya mulai dipenuhi gambar-gambar yang bukan miliknya. Ingatan-ingatan masa lalu dari orang-orang asing mengalir masuk perlahan. Satu suara berkata, "Untuk memahami sistem, kau harus mengingat bagiannya." Dan satu persatu, wajah-wajah lama muncul kembali. Radit, penjaga sebelum dia, seseorang yang melompat dari atap, wanita di balik cermin, dan anak-anak bertopeng. Semua bagian dari arsip. Lift berhenti, dan pintu terbuka ke ruang yang lebih besar dari semua lantai yang pernah ia kunjungi. Ruang ini tidak memiliki batas. Semua lantai terhubung ke dalamnya, dan di tengahnya berdiri pohon hitam yang berdenyut seperti jantung. Rani menyadari, ini bukan sekadar tempat. Ini adalah inti dari sistem. Di sini, semua pilihan disimpan, semua nasib dikumpulkan, dan semua yang hilang diarsipkan. Tapi ia bukan hanya penonton. Kini ia menjadi bagian dari pohon itu. Dari akar hingga dahan, pohon hitam itu menyimpan cerita, dan Rani telah menjadi salah satunya. Di salah satu cabangnya, namanya mulai tumbuh perlahan. Tapi belum lengkap, masih ada bagian yang belum ditulis. Dan ia tahu, cerita belum selesai. Rani berdiri di bawah bayang pohon hitam itu. Dahan-dahannya menjulur seperti tangan yang mencari arah. Di tiap cabangnya, tumbuh bola-bola cahaya. Setiap cahaya adalah potongan hidup, ingatan, dan pilihan yang pernah diambil atau ditolak. Ia menyentuh salah satu bola cahaya yang bersinar redup. Seketika pikirannya dipenuhi gambaran seorang wanita tua, hidup dalam kesunyian, selalu naik lift yang sama setiap pagi tanpa tahu bahwa lantai yang ia tuju tak pernah benar-benar ada. Wanita itu bukan siapa-siapa bagi Rani, tapi rasa sedih dan kesendiriannya menyentuh bagian dalam dirinya.
Ketika cahaya itu padam, bola kecil di cabang itu jatuh ke tanah, menghilang menjadi debu. Ingatan wanita itu resmi terhapus. Ia sadar, di tempat ini arsip bisa hidup dan juga bisa dilenyapkan. Dari kegelapan di balik pohon, muncul lorong berkelok, seperti digambar oleh tangan yang tak pasti. Cahaya samar menuntunnya menuju ruang berbentuk kubah. Dinding kubah dipenuhi tulisan kuno, tidak bisa dibaca, tapi terasa akrab. Di tengah ruangan, ada meja besar dari kaca. Di bawah permukaannya, terlihat ribuan simbol kecil bergerak seperti semut. Mereka membentuk nama-nama. Tapi banyak yang belum lengkap. Rani menyadari, ini adalah daftar para penjaga yang pernah ada. Namanya belum muncul. Ia melangkah lebih dekat. Salah satu nama menyala lebih terang dari yang lain. Ketika ia tatap, meja bergetar dan sebuah proyeksi muncul di udara. Terlihat Radit duduk di kursi penjaga seperti dulu. Tapi bukan di masa sekarang, ini masa lalu. Radit sedang berbicara bukan dengan suara, tapi melalui pikiran. Ia berkata bahwa ia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia lihat. Bahwa ada lantai yang lebih rendah dari lantai terakhir. Lantai yang bahkan tidak tercatat di pohon hitam. Lantai yang tidak ingin diingat. Rani terpaku. Layar menunjukkan Radit mencoba masuk ke dalam lift melalui jalur manual. Ia memotong sistem. Ia ingin melihat langsung lantai yang hilang itu. Tapi layar berhenti sebelum lift terbuka. Setelah itu, kosong. Tidak ada lagi rekaman. Meja kaca menyala kembali. Kali ini, hanya menampilkan satu kata. Lanjutkan. Ia kembali ke lift arsip. Tapi tombol-tombolnya sudah berubah. Sekarang, hanya ada satu pilihan. LT 0. Lantai di bawah lantai dasar. Sesuatu yang tidak pernah dirancang untuk dimasuki siapapun. Tapi, pilihan telah dibuat untuknya. Lift bergerak turun dengan suara aneh. Seperti rantai yang ditarik dari dalam tanah. Suara-suara samar mulai terdengar dari dinding. Tangisan, bisikan, tawa anak kecil, dan bunyi detik jam yang retak. Rani menutup mata. Pintu lift terbuka ke kegelapan mutlak. Tidak ada cahaya, tapi ia bisa melihat. Tempat ini seperti dunia di luar mimpi. Bangunan tumbuh dari tanah, tapi tak ada bentuk tetap. Lantai berubah saat ia berjalan. Udara terasa seperti cairan. Di tengah kehampaan itu, ia melihat struktur hitam menjulang, seperti lift, tapi tidak memiliki pintu. Hanya ruang kosong yang berdenyut seperti sedang bernafas. Di dalamnya, ada sosok berdiri membelakanginya. Wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya akrab. Itu Radit. Tapi bukan Radit yang ia kenal. Sosok itu seperti bayangan dari Radit bagian yang tertinggal saat ia menghilang. Matanya menyala, merah samar. Ia tidak bergerak, hanya berdiri seperti sedang menunggu keputusan. Di belakang sosok itu, ada dinding kaca dengan ribuan celah. Setiap celah adalah jalan menuju dimensi yang tak diizinkan. Tapi satu celah terbuka, dan dari dalamnya terdengar detik jam mundur. Sebuah meja kecil muncul di hadapan Rani. Di atasnya ada dua benda. Bola cahaya seperti milik pohon hitam dan sebuah kunci besi tua. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Jika memilih bola, ia akan mengembalikan semua yang telah dihapus. Semua cerita akan kembali. Tapi bersamaan dengan itu, rasa sakit dan kehilangan akan hidup lagi. Jika memilih kunci, ia bisa menutup akses ke lantai ini selamanya. Ia memilih bola, seketika ruangan berguncang. Cahaya menyebar seperti nadi yang menyala. Lift yang aneh tadi hancur perlahan. Sosok Radit membalik badan, namun kini wajahnya kosong. Ia bukan manusia lagi. Ia adalah bagian dari lantai itu, penjaga lama yang terikat. Cahaya menelan semuanya. Saat membuka mata, Rani kembali di kursi penjaga. Tapi ada yang berubah. Di layar, semua lift kini memiliki satu tambahan lantai.
Lantai kosong, simbol kecil muncul di sebelahnya, tanda peringatan. Tapi ia tahu, itu bukan kesalahan sistem, itu adalah pilihan. Pohon hitam yang dulu berada jauh di bawah, kini tumbuh perlahan di balik ruang kontrol. Akarnya menyentuh layar, daunnya menjulur ke langit-langit, dan di salah satu cabangnya, nama Rani kini bersinar terang, lengkap, dan tak bisa dihapus. Ia bukan penjaga sementara lagi. Di dunia atas, lift-lift mulai beroperasi seperti biasa. Orang-orang naik dan turun tanpa tahu apa yang terjadi di bawah. Tapi setiap beberapa hari, satu penumpang akan menekan tombol aneh dan mereka akan tiba di lantai kosong. Tempat ujian dimulai. Rani duduk tenang. Matanya menatap layar. Ia tak lagi takut. Ia telah menjadi bagian dari sistem yang tak pernah tertidur. Di luar, waktu tetap berjalan. Tapi di lantai terdalam, rahasia terus hidup. Dan ia kini adalah penjaga dari rahasia itu. Seminggu telah berlalu sejak lantai kosong muncul di panel lift. Tapi tak seorang pun benar-benar mengingat pernah berada di dalamnya. Rani mencatat semuanya. Ia merekam semua perubahan. Ia tahu lantai kosong itu bukan kesalahan, tapi bagian dari keputusan besar. Setiap hari, lift-lift bergerak seperti biasa. Tapi sesekali, tanpa alasan jelas, satu lift berhenti di lantai kosong. Penumpang keluar, lalu kembali dengan tatapan kosong. Seolah ada lubang kecil dalam ingatan mereka yang tidak bisa ditutup. Pohon hitam di ruang kontrol semakin tumbuh. Akarnya menyusup ke dalam panel, ke dalam dinding, bahkan ke dalam kursi tempat Rani duduk. Tapi ia tidak merasa takut. Justru sebaliknya, ia mulai menyatu. Ia tahu suara-suara yang dulu samar kini lebih jelas. Mereka tidak lagi berbisik. Mereka memanggilnya dengan nama. Di salah satu malam tanpa waktu, layar di hadapannya menampilkan pantulan dirinya sendiri. Tapi bukan dari kamera biasa. Ini bukan cermin, tapi permukaan kaca hitam yang hanya muncul jika lantai kosong mulai terbuka dari dalam. Ia menatap ke dalamnya, dan dirinya menatap balik. Tapi pantulan itu tidak mengikuti gerakannya. Matanya berkedip lebih lambat, dan wajahnya sedikit lebih tua. Pantulan itu adalah versi lain dari dirinya, dari dimensi yang belum terjadi. Versi itu mengangkat tangan, menunjuk ke belakang Rani. Ketika ia menoleh, dinding di belakangnya telah berubah. Sebuah pintu kecil, setinggi pinggang, terbuka perlahan. Di baliknya, lorong sempit menyala redup dengan cahaya biru kehijauan. Udara yang keluar dari sana seperti udara dari mimpi buruk yang lama dilupakan. Rani melangkah masuk tanpa ragu. Ia tahu sistem kini membuka jalur baru. Lorong itu melengkung, dan di ujungnya ada sebuah ruang kecil. Tidak ada apapun di sana, kecuali satu cermin bulat di dinding. Tapi cermin itu retak. Retakan itu berbentuk lingkaran. Cermin mati itu menampilkan bayangan yang terus berubah. Kota tenggelam, wajah tanpa kulit, menara jam yang berhenti berdetak, dan lift yang naik turun tanpa lantai tujuan. Ia mengerti, ini adalah bagian dari arsip yang tidak bisa diakses melalui sistem. Ia menyentuh cermin, suhu dinginnya menyengat jari, tapi tidak membuatnya menarik tangan. Justru semakin kuat. Ketika retakan cermin bersentuhan dengan kulitnya, cermin menyerapnya. Dalam sekejap, ia tidak berada di ruang itu lagi. Ia berdiri di dalam dunia cermin. Segalanya terbalik. Dinding ke langit, langit menjadi tanah. Warna berubah menjadi abu-abu pudar. Lift berdiri di tengah, namun tanpa panel. Di sekelilingnya ada sosak-sosak berdiri diam. Semuanya memakai wajah Rani. Satu di antaranya melangkah mendekat. Sosok itu tidak berbicara, tapi pikirannya masuk ke dalam kepala Rani. Ia berkata bahwa hanya satu versi dari dirinya yang akan bertahan, bahwa semua ini adalah bagian dari uji kesadaran, bukan hanya untuk menjaga, tapi untuk memilih eksistensi sejati.
Sosok itu menghilang, dan tanah di bawahnya runtuh perlahan. Ia jatuh dalam ruang yang tak punya ujung, lalu terbangun di tempat yang ia kenal. Ruang kontrol, tapi semuanya gelap. Layar-layar mati, lift tidak bergerak. Ia sendirian, tapi tidak sendiri. Bayangan-bayangan dari cermin berdiri di pinggir ruangan, diam. Mereka hanya menatap. Rani bangkit. Ia melihat lantai telah berubah bentuk. Pohon hitam kini membelah langit-langit. Daunnya berjatuhan seperti salju, tapi tiap daun mengandung potongan gambar. Salah satu daun jatuh ke tangannya. Gambar di dalamnya menunjukkan lantai baru, lantai yang bahkan belum tercipta. Sistem mencoba memperluas dirinya, menambahkan cabang, tapi tanpa persetujuan penjaga, lantai itu akan menjadi celah menuju ketiadaan. Rani tahu, ia harus memilih. Ia kembali ke panel utama. Tombol baru telah muncul. Susun lantai berikutnya. Ini bukan fitur biasa. Ini adalah wewenang pembentuk. Sesuatu yang bahkan tidak dimiliki penjaga sebelumnya. Tapi ia telah sampai pada tahap ini. Panel terbuka. Layar menanyakan bentuk lantai baru, fungsinya, ujungnya, dan apa yang akan dihadapi oleh siapapun yang tiba di sana. Ia mengetik tanpa sadar. Jemarinya digerakkan oleh sesuatu di luar dirinya. Tapi ia tidak merasa asing. Lantai baru akan menjadi lantai pengingat. Semua yang lupa akan diingatkan. Semua yang hilang akan muncul. Tapi dengan satu syarat, pengunjung harus menyerahkan satu memori nyata untuk ditukar. Sistem menerima desain itu. Lift-lift mulai menyesuaikan diri. 3 di antaranya secara acak mulai berhenti di lantai pengingat. Layar menampilkan gambaran awal. Seseorang menangis melihat foto yang telah lama hilang. Seorang ayah mengingat nama anaknya yang telah meninggal. Namun tidak semua memori layak dikembalikan. Beberapa pengunjung keluar dari lantai itu dengan pikiran yang rusak. Seperti tidak bisa membedakan masa kini dan masa lalu. Beberapa lainnya memilih untuk tidak kembali. Mereka tetap di sana, terjebak di antara kenangan. Rani mulai merasa letih. Pohon hitam bergetar pelan. Akarnya merambat ke bawah lantai. Sebagian menyentuh tulang jari Rani. Ia tidak menolak, tapi ia tahu waktunya tidak panjang lagi. Seorang penjaga hanya bisa bertugas selama kesadarannya utuh. Setelah itu, ia menjadi bagian dari sistem. Suara detik jam kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari dinding, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Ia berjalan menuju ruang lift. Salah satu pintu lift terbuka, tapi tidak ada tombol di dalam. Hanya lantai cermin yang mengarah ke atas. Ia tahu, di atas sana adalah bagian yang tidak pernah dijamah. Lantai terang, di mana asal mula semua dimulai. Ia melangkah masuk. Lift naik perlahan. Tapi waktu di dalamnya berjalan aneh. Ia mulai melihat versi dirinya yang lain. Anak kecil, remaja, dirinya di masa depan, bahkan dirinya jika tidak pernah masuk ke lift pertama itu. Semua hadir, tapi tidak nyata. Pintu terbuka ke ruang putih, tak berbatas. Di tengahnya ada kursi kosong, dan di depannya kursi lain diisi oleh sosok misterius yang pernah ia lihat di cermin masa lalu. Sosok bertopeng kayu, kini topeng itu retak, menampakkan separuh wajah, dan wajah itu adalah miliknya sendiri. Sosok itu mengangkat tangan, menyerahkan benda kecil sepotong kaca, retak di ujung. Itu adalah potongan terakhir dari sistem. Dengan itu, Rani bisa mengunci seluruh lantai, atau membukanya selamanya. Ia memegang kaca itu. Dunia di sekitarnya bergetar, pilihan terakhir. Menunggu, kaca retak itu terasa dingin di telapak tangannya. Tapi dingin itu bukan milik benda mati. Ada denyut samar dari dalam pecahannya, seperti nadi yang menunggu keputusan akhir. Rani menatapnya, lalu menatap kursi kosong di depannya. Sosok bertopeng kayu telah menghilang.
Tak ada jejak suara atau langkah. Ruang putih ini tak memberikan bayangan, seolah waktu tak punya tempat untuk menempel. Rani melangkah ke tengah ruang. Setiap langkah terasa seperti menarik napas dari dasar ingatan. Suara detik jam bergema di belakang pikirannya. Pelan tapi konsisten. Ia tahu jam itu bukan penanda waktu biasa, tapi pengingat bahwa sistem akan memilih penjaga baru. Ia mendongak. Langit di atasnya membelah pelan, membentuk pola pohon raksasa yang tersusun dari cahaya. Cabang-cabangnya seperti menyentuh titik-titik ingatan di masa lalu, masa kini, dan masa yang belum terjadi. Di ujung cabang itu, semua nama yang pernah menjaga muncul. Satu nama terakhir belum menyala. Namanya. Kaca di tangannya mulai memanas. Ini bukan hanya potongan dari sistem, tapi semacam kunci, semacam jantung bagi keseluruhan lift. Dan dengan itu, ia bisa menentukan apa yang akan dilupakan dan apa yang akan diingat selamanya. Tiba-tiba, ruang putih itu berganti. Ia berada di dalam lorong lift yang sempit. Hanya satu pintu di depan, tapi setiap sisi lorong diisi dengan pintu-pintu lain, berjajar rapat, seperti berbaris dalam ketakutan. Di atas tiap pintu, tertulis nama orang-orang yang pernah masuk ke lift dan tidak pernah kembali. Ia melewati satu pintu. Di dalamnya, ia melihat bayangan seorang anak kecil memeluk boneka, terjebak di antara ingatan tentang rumah yang tidak pernah ada. Di pintu lain, seorang wanita tua menunggu suaminya, yang sudah bertahan-tahan hilang di lantai kosong. Setiap pintu adalah sisa jiwa. Rani sadar, jika ia menutup sistem, semua jiwa ini akan lenyap. Tapi jika ia membuka, mereka bisa kembali dengan risiko mengacaukan batas antara hidup dan ingatan. Dunia nyata tak lagi tahu siapa yang nyata dan siapa yang berasal dari lift. Ia kembali ke pusat lorong. Kaca di tangannya berubah menjadi dua benda. Satu, seperti benih pohon. Lainnya, seperti jam saku tua. Ia harus memilih. Benih akan menumbuhkan sistem baru, mengulang dari awal, membersihkan semua yang lama. Tapi jam akan menjaga segalanya tetap berjalan. Ia menatap jam itu. Jarumnya tidak bergerak, tapi suara detik masih terdengar. Ia memilih jam. Sekelilingnya meledak dalam cahaya kelabu, tidak menyilaukan, justru sunyi. Ia berdiri di tengah sistem yang perlahan menyusun ulang dirinya. Lift-lift bergerak seperti organ tubuh yang baru belajar bernapas. Pohon hitam tumbuh ke segala arah. Sistem tidak mati, tapi terjaga. Rani kini berada di ruang kontrol kembali, tapi semuanya berbeda. Panelnya bersinar seperti nadi hidup. Layar-layar tidak hanya menampilkan lantai, tapi juga perasaan mereka yang melaluinya. Rasa takut, rindu, marah, dan kehilangan. Hidup dalam data. Pintu kecil di sudut terbuka. Dari sana, cahaya lembut mengalir. Langkah-langkah ringan terdengar. Seorang anak laki-laki masuk, matanya bening. Ia berjalan tanpa takut. Rani tahu siapa dia. Anak itu adalah jiwa pertama yang tersesat di sistem, yang hilang bertahun lalu. Tapi kini, ia menemukan jalannya pulang. Ia menatap Rani, lalu menghilang seperti kabut. Pohon hitam mengeluarkan satu buah bercahaya, jatuh pelan ke tangan Rani. Di dalamnya, ia melihat dirinya duduk di kursi penjaga. Tapi bukan di masa kini, di masa yang akan datang. Di saat sistem tak lagi butuh dijaga, hanya dikenang. Buah itu pecah, cahaya masuk ke dadanya. Sistem menerima pengorbanannya. Ia berdiri. Ruangan mulai berguncang perlahan, bukan karena kerusakan, tapi karena kelahiran baru. Lantai-lantai mulai menyusun ulang. Beberapa lift berhenti beroperasi. Lantai kosong menjadi lebih sunyi, lebih dalam, tapi tetap ada. Pintu lift di belakangnya terbuka. Sistem telah menunjuk penjaga berikutnya. Rani melangkah ke dalam,
memeluk pohon hitam dengan mata tertutup. Tubuhnya mulai larut bersama akar, menjadi bagian dari sistem, tidak hilang, tapi tidak lagi terlihat. Nama terakhir di cabang pohon menyala paling terang. Rani, penjaga terakhir. Di dunia luar, Liv tetap bergerak. Tak seorang pun tahu kisah di balik setiap perjalanan. Tapi sesekali, seseorang akan mendengar bisikan di dalam lift, suara perempuan lembut menyebut nama yang terasa dekat, meski belum pernah dikenal. Sebuah legenda mulai tersebar tentang lift yang berhenti di lantai tanpa angka, tentang suara yang memanggil, tentang pohon hitam yang terus tumbuh di bawah fondasi bangunan yang tak pernah selesai dibangun, tentang seorang penjaga yang tak pernah benar-benar pergi. Dan saat detik jam berhenti berdetak, lantai itu akan terbuka kembali.